Selamat malam semuanya yang sedang minum kopi dan makan Indomie di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali dilanjutkan dengan jalannya pertempuran yang pada saat ini menjadi semakin intens. Pihak Raja Tianzang pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh kemampuan dari para Raja Roh Mansion Surgawi. Mereka pada saat ini menelan obat ajaib dan aura mereka benar-benar melonjak. Tidak hanya tubuh fisik mereka dengan cepat dibentuk kembali dalam waktu singkat, tetapi kekuatan mereka benar-benar meningkat. Tianxun tiba-tiba melesat melangkah maju dengan bayangan biru yang panjang yang muncul di belakangnya. Sosoknya pada saat ini mendekati Xiao Yueli dalam waktu sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Tianxun pada saat ini benar-benar langsung menyerang ke arah Xiao Yueli. Tetapi pada saat ini Dewa Kematian tanpa ragu-ragu segera melesat untuk menghadapi Tianxun secara langsung. Tianxun pun segera berteriak dengan marah, sebaiknya mereka sampah dari dunia luar menjauh dengan cepat. Begitu selesai berbicara, sosoknya segera mengangkat tangannya dan telapak tangan raksasa berisi cahaya biru keluar dan menyerang ke arah Dewa Kematian. Menghadapi telapak tangan raksasa cahaya biru yang menderu, Dewa Kematian pada saat ini tampak masih berdiri dengan tenang. Kekuatan yang terpancar darinya pada saat ini sesungguhnya membuat Tianxun menyipitkan matanya. Tianxun tidak bisa merasakan kekuatannya, tetapi Tianxun pada saat ini tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Tianxun hanya menyadari bahwa kekuatan dari kelompok ini benar-benar tidak boleh untuk diremehkan. 8 Raja Roh sebelumnya telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika bertempur berhadapan dengan leluhur dari Labu Dewa Bermata 9. Sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi dan telapak tangan besar pada saat ini benar-benar meraung ke arah Dewa Kematian. Dewa Kematian pun seketika melambaikan senjatanya dan menghantamkannya ke arah depan. Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dan dampak energi yang kuat seketika menyebar ke segala arah. Sosok Dewa Kematian tidak mundur sama sekali, seolah-olah dirinya telah tertancap di kehampaan. Sementara itu Tianxun pada saat-saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam apa-apaan ini. Tianxun tidak bisa merasakan auranya dan dirinya benar-benar bisa menahan serangan Tianxun dengan begitu tenang. Bersamaan dengan benturan yang baru saja terjadi pada saat ini ada beberapa suara angin bertiup di belakang Tianxun. 8 Raja Roh yang telah menelan obat ajaib seketika meraung menuju ke arah Xiao Yueli. Namun pada saat ini sosok-sosok senior dari Labu Dewa Bermata 9 segera menghalangi pergerakan mereka. Hanya ada 6 senior di Labu Dewa Bermata 9. Dengan begitu maka tidak semua Raja Roh akan bisa dihadapi, terlebih lagi salah satu senior dari Labu Dewa Bermata yakni Gadis Bayangan selalu bersembunyi. Pada akhirnya pada saat ini pertempuran intens benar-benar terjadi dengan para senior Labu Dewa Bermata 9 berhadapan dengan para Raja Roh. Tianxun juga pada saat ini segera berteriak kepada semuanya untuk jangan menahan diri. Pertarungan antara kedua belah pihak pada akhirnya benar-benar segera pecah dengan intensitas yang tinggi. Seluruh pertempuran pada saat ini tampak terlihat agak kacau. Namun Raja Roh pada saat ini jelas memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan ada 2 Raja Roh yang pada saat ini bisa bergerak bebas. 2 Raja Roh yang bebas ini adalah Han Mo dan Kui Jun, dan hal ini bukanlah kebetulan. Tampaknya semua ini benar-benar merupakan bagian dari rencana Raja Roh Mansion Surgawi. Sementara Raja Roh lainnya menunda orang-orang dari Labu Dewa Bermata 9. Misi Han Mo dan Kui Jun adalah memikirkan sebuah cara untuk mendekati Xiao Yueli. Selanjutnya mereka akan mengambil kesempatan untuk merebut tubuh Xiao Yan. Han Mo dan Kui Jun pada akhirnya benar-benar muncul dalam kehampaan di sekitar Xiao Yueli. Sesaat kemudian pada saat ini sosok Sui Zun dan Yao Yu juga menyusul keduanya. Keduanya tampak dengan mudah berhadapan dengan leluhur Labu Dewa Permata 9. Tidak diketahui apakah semua ini bisa terjadi karena mereka menjadi lebih kuat ataukah para leluhur dari Labu Dewa Bermata 9 menjadi semakin lemah.
Di dalam pertempuran ini para senior Labu Dewa Bermata Sembilan benar-benar terjadi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Situasi dalam pertempuran tidak lagi optimis. Cahaya biru yang dipancarkan oleh Raja Roh juga benar-benar sangat kuat. Xie Lingzun juga pada saat ini merasakan hal tersebut dan bergumam bahwa konsumsi energi mereka terlalu besar. Tidak ada pengisian energi ulang dan jika dibiarkan terus seperti ini mereka benar-benar akan segera terjatuh dalam kerugian. Begitu selesai berbicara sosok Xie Lingzun segera mengirimkan transmisi suara kepada Dewa Kematian. Sosoknya bertanya apakah Dewa Kematian pada saat ini tidak ingin melepas segelnya dan meminta mereka mengambil tindakan. Dewa Kematian segera menolak dengan tegas dan semua orang hanya bisa menggertakkan gigi dan terus bertahan. Ada total 9 karakter di Labu Dewa Bermata Sembilan. 6 di antaranya telah muncul dan hanya 3 yang pada saat ini belum terlihat. Sementara itu di sisi lain terlihat sesosok tubuh yang memandang ke arah Xiao Yan yang telah berubah menjadi manusia kaca berwarna biru. Sosok ini adalah Cimi yang menyipitkan matanya dan bertanya apakah orang ini sudah mati, mengapa dirinya pada saat ini tidak bisa merasakan fluktuasi auranya sama sekali. Tampaknya jika dirinya melarikan diri kali ini maka waktu ini merupakan waktu yang cocok. Cimi pada saat ini terlihat tertegun dan seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Cimi pada saat ini berniat untuk melarikan diri melihat Xiao Yan yang dalam kondisi statis. Namun meskipun begitu selama Cimi mengikuti Xiao Yan, Cimi juga merasa bahwa Xiao Yan bukanlah sesosok yang biasa-biasa saja. Terlebih lagi identitas Xiao Yan juga pada saat ini telah terungkap bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia. Ini juga menjelaskan mengapa selama ini Cimi selalu merasakan tekanan dari aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan. Cimi pada saat ini menggertakkan giginya dan setelah cukup lama merenung Cimi pada akhirnya telah membuat keputusan. Cimi pada akhirnya tanpa ragu-ragu pada saat ini segera mengambil satu langkah dan benar-benar telah berada di hadapan Xiao Yueli. Kekuatan fisik dari Dewa Asli Bintang 8 tentu saja tidak bisa diremehkan baik Han Mo maupun Kui Jun pada akhirnya mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan Cimi, tetapi meskipun begitu pada saat ini mereka tampaknya benar-benar berniat untuk mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing, mereka tidak lagi peduli dengan siapakah yang menghalangi perjalanan mereka. Tidak peduli seberapa kuat orang yang menghalangi tugas mereka, mereka akan melakukan tugasnya dengan mati-matian. Benturan pada akhirnya benar-benar terjadi di antara kedua belah pihak dan keduanya pada saat ini tampak terlihat seimbang. Meskipun Han Mo dan Kui Jun telah menelan obat untuk meningkatkan auranya tetapi di bawah tekanan dari Dewa Asli Bintang 8 mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa mendapat keuntungan. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini masih belum menyelah dan terus-menerus melesatkan serangan. Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi sebelum akhirnya sosok Cimi pada saat ini sedikit mundur. Cimi seketika ekspresinya berubah begitu melihat aura dan cahaya biru yang menyebar di lengannya. Pada saat sebelumnya ketika Cimi memukul keduanya dengan beberapa pukulan berturut-turut Cimi menyadari adanya cahaya biru yang menempel di lengannya seperti racun. Cahaya biru ini juga tidak bisa dihapus dan Cimi pada saat ini menyipitkan matanya. Cahaya biru ini juga langsung mengeluarkan perasaan yang tidak enak ketika menempel di seluruh lengan Cimi. Tampaknya cahaya ini juga benar-benar melemahkan kekuatan tubuh dari Cimi. Cimi pun seketika tersadar bahwa tampaknya dirinya benar-benar harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Cimi pun kembali bergegas maju dan sosoknya pada saat ini segera kembali menyerang ke arah dua Raja Roh. Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa Raja Roh benar-benar telah menerobos pertahanan dari para senior Labu Dewa Bermata Sembilan. Meskipun mereka pada saat ini masih bisa melawan tetapi mereka akan segera mencapai batasan masing-masing. Namun beruntung pada saat ini masih ada gadis bayangan yang masih memiliki kemampuan untuk menghipnotis.
Pertempuran pada saat ini terus terjadi dengan Xie Lingzun dan pendekar pedang gila yang masih tampak bisa bertahan. Pendekar pedang gila pada saat ini bergumam bahwa dirinya sudah lama sekali tidak mengalami tantangan seperti ini. Semakin sulit musuh yang dirinya hadapi, pertempuran benar-benar menjadi semakin seru. Sementara itu Xie Lingzun pada saat ini mengutuk diam-diam bahwa konsumsi energinya benar-benar terlalu besar. Dirinya khawatir jika hal ini terus berlanjut maka dirinya tidak akan bisa bertahan lagi. Menanggapi hal tersebut, sosok pendekar pedang gila dan Xie Lingzun pada saat ini saling bertatap-tatapan dari kejauhan. Selanjutnya Xie Lingzun lanjut berkata bahwa pada saat ini satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyelamatkan nyawa bocah ini. Pendekar pedang gila pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata sebaiknya rubah iblis berekor 9 membiarkan mereka melihat baik-baik kecantikannya. Mata merah muda dari rubah iblis berekor 9 pun seketika sedikit menyipit. Tubuhnya yang semlohai pada saat ini benar-benar mengeluarkan daya pikat yang mematikan sosok-sosok yang bergegas menuju ke arah Xiao Yueli dengan kecepatan tinggi juga pada saat ini tiba-tiba berhenti. Semuanya serempak memandang ke arah rubah iblis berekor 9. Namun pada saat ini kekuatan dari rubah iblis berekor 9 juga tentu saja telah menipis. Meskipun jika seseorang telah terkena teknik pesona ini berkali-kali kemampuannya akan bertambah buruk, rubah iblis berekor 9 pada saat ini benar-benar telah mengkonsumsi energinya dan hal tersebut tidak dapat diisi ulang. Dengan begitu maka dirinya hanya bisa menahan sejenak sosok-sosok yang melesat ke arah Xiao Yueli. Sementara itu di sisi lain Cimi memuntahkan seteguk darah setelah berhasil dipukul mundur oleh Han Mo dan Kui Jun. Sesaat kemudian para Raja Roh lainnya pada saat ini telah mendapatkan kesadaran masing-masing. Mereka pada akhirnya segera kembali melesat meraung menuju ke arah Xiao Yueli. Cimi pada saat ini sama sekali tidak bisa membantu Xiao Yueli dan segera mengirimkan transmisi suara kepada Xiao Yueli. Cimi berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yueli pada saat ini tidak akan menyerah, namun tampaknya sungguh sangat disayangkan bahwa mereka pada saat ini tidak bisa menghentikan situasinya. Sebaiknya pada saat ini Xiao Yueli mengambil tindakan untuk bergegas mundur. Xiao Yueli pada saat ini masih bertahan dan tidak sedikit pun meninggalkan Xiao Yan. Matanya menatap ke arah 8 Raja Roh yang pada saat ini melesat dengan cahaya biru. 8 Raja Roh pada saat ini benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yueli pun mengangkat tangannya dan pada saat ini segera sedikit melambaikan sabit kematian. Cahaya hitam segera menyaput seperti gelombang. Cahaya biru pada Raja Roh juga mengandung kekuatan aturan, tetapi di bawah kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli tampaknya kekuatan aturan mereka pada saat ini tidak bisa berhadapan dengan kekuatan aturan Xiao Yueli. Mereka pada saat ini tampak benar-benar merasakan ketakutan yang melonjak di dalam hati masing-masing. Sementara itu Xiao Yueli menggertakkan giginya dan aura kekerasan di tubuhnya seketika bergejolak. Sorot matanya berubah dan dirinya sepertinya telah menekan sesuatu di dalam tubuhnya. Xiao Yueli pun lanjut berkata dengan suram bahwa tidak akan ada yang bisa menyakiti ayahnya. Jika mereka pada saat ini memaksa maka Xiao Yueli akan memotong mereka menjadi beberapa bagian. Begitu Xiao Yueli selesai berbicara suhu di kehampaan sekitar pada saat ini benar-benar turun drastis. 8 Raja Roh yang melesat juga pada saat ini tiba-tiba membeku karena mereka semua merasakan jiwa di tubuh masing-masing seakan gemetar ketakutan. Tian Xun di kejauhan juga pada saat ini menggertakkan giginya melihat apa yang terjadi. Sosoknya pada saat ini masih ditahan oleh Dewa Kematian dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tian Xun pada akhirnya segera berteriak apa yang mereka lakukan dalam keadaan linglung. Jika mereka tidak mengambil tindakan maka mereka tidak akan bisa menghancurkan Xiao Yan. Bahkan jika mereka harus mati hari ini mereka harus segera menjalankan misinya dengan baik.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yueli pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya cahaya hitam terus keluar dari tubuhnya. Aura di tubuh Xiao Yueli terus meningkat dan tatapan gila di matanya semakin intens. Tepat ketika Xiao Yueli hendak meledakkan kekuatannya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yueli. Suara tersebut dengan lembut menyebut nama sosok Xiao Yueli. Sosok Xiao Yueli pun sedikit membeku sebelum akhirnya menoleh dengan tajam dan menatap ke arah wajah Xiao Yan. Xiao Yueli terkejut karena wajah Xiao Yan pada saat ini telah kembali dalam warna dan kondisi yang normal. Tubuhnya juga pada saat ini telah kembali normal dan Xiao Yueli menghela nafas. Di tengah-tengah keterkejutannya Xiao Yueli segera bertanya apakah ayah baik-baik saja. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan segera melihat sekeliling. Xiao Yan dapat melihat bahwa selama Xiao Yan kehilangan kesadaran, Xiao Yan telah mengalami banyak hal yang terlewatkan. Tampaknya semua orang pada saat ini benar-benar telah berjuang di dalam pertempuran yang sangat intens. Xiao Yan juga segera menyadari menghilangnya sosok Raja Tianzang. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yueli bahwa Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan mengangkat tangannya dan sebuah token batu giok berwarna biru muncul. Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk memperhatikannya sekarang dan Xiao Yan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan tahu bahwa token ini pasti terkait dengan alam dewa kekacauan yang baru saja Xiao Yan masuki. Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu karena Xiao Yan harus menyelesaikan semua yang berada di hadapannya. Sementara itu Xiao Yueli yang telah bersabar sejak lama pada saat ini tampak benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Xiao Yueli segera berkata bahwa orang ini benar-benar senang menindas orang lain dan Xiao Yueli harus memberikan mereka pelajaran. Sekarang sosok Xiao Yan telah pulih dan Xiao Yueli tidak perlu lagi menjaga Xiao Yan. Kemarahan di hati Xiao Yueli juga telah lama tertahan. Oleh karena itu kali ini pasti tidak akan mungkin bagi Xiao Yueli untuk tidak meledakkan kemarahannya. Sementara itu di kejauhan 8 Raja Roh menyipitkan mata masing-masing menatap ke arah Xiao Yan yang telah pulih. Cahaya biru di tubuhnya benar-benar memudar dengan cepat dan mereka semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tanpa sadar bertanya-tanya apakah yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana dirinya bisa pulih. Ini adalah hadiah dari tuan mereka dan bagaimana mungkin ada orang yang bisa memecahkannya. Otot di wajah Ning Yao juga pada saat ini membeku begitu melihat sosok Xiao Yan yang kembali normal. Sosoknya bergumam bagaimana cara Xiao Yan benar-benar bisa menghancurkan hal tersebut. Seharusnya tidak ada solusi untuk bisa menghancurkan hal ini dan bagaimana Xiao Yan bisa melakukannya. Para Raja Roh pada saat ini seketika gemetar dan mereka tampak benar-benar ketakutan setengah mati. Sementara itu di sisi lain suara Tiansun pada saat ini kembali terdengar ketika berkata bahwa tidak peduli bagaimana cara Xiao Yan dibangkitkan, sebaiknya semua Raja Roh pada saat ini menggunakan kekuatan terbaik mereka untuk membunuh Xiao Yan di sini. Para Raja Roh pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja diteriakkan oleh Tiansun. Meskipun mereka pada saat ini berniat untuk bergegas tetapi mereka benar-benar masih memiliki keterkejutan dan ketakutan di dalam hati mereka. Pada saat yang bersamaan suara dentuman pada saat ini segera datang dari tempat yang tidak jauh. Sesaat kemudian terlihat dua sosok yang melesat mundur dan penampilan mereka terlihat seperti gembel. Kedua sosok ini adalah Raja Tianzang dan Fu Xing yang pada saat sebelumnya telah menghilang. Fu Xing menyekat darah yang meluap dari sudut mulutnya dan bergumam bahwa benar-benar sangat sulit untuk menghabisi Raja Tianzang. Sepertinya Fu Xing benar-benar telah mencoba yang terbaik untuk berhadapan dengan Raja Tianzang. Pakaian Raja Tianzang juga pada saat ini tampak sedikit compang-camping. Semua bekas luka di tubuhnya seketika sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat.
Tetapi meskipun begitu ada juga cahaya biru yang menyebar di tubuh Raja Tianzang yang tidak bisa dihilangkan. Raja Tianzang pun tersenyum dan berkata bahwa Fu Xing seharusnya beruntung. Jika bukan karena cahaya biru yang aneh ini maka Fu Xing akan benar-benar mati. Fu Xing pun pada saat ini meledek dengan ekspresi jijik ketika berkata kepada Raja Tianzang. Fu Xing berkata bahwa memang benar dirinya tidak sebaik Raja Tianzang dalam hal kekuatan, tetapi jika dirinya pada saat ini ingin menghabisi Fu Xing, Raja Tianzang akan mati sebelum dirinya bisa melakukannya. Raja Tianzang pada saat ini tersenyum dan mengangkat bahu dan lanjut berkata bahwa sesungguhnya kematian adalah anugerah bagi Fu Xing. Justru dengan Fu Xing yang tidak mati ini merupakan sebuah siksaan besar. Fu Xing juga jangan khawatir karena seseorang akan berurusan dengan Fu Xing. Fu Xing pada saat ini seketika tertawa dan mulai berbicara dengan penuh nada bangga. Dengan penuh percaya diri sosoknya berkata bahwa dirinya telah menjelaskan tidak ada penawar untuk cahaya biru yang melekat pada tubuh Xiao Yan. Tidak ada seorang pun di seluruh sensi yang akan bisa menghancurkannya. Bahkan mereka para Raja Roh tidak memiliki cara untuk menghilangkannya. Dengan begitu maka reinkarnasi yang mulia akan segera berakhir di sini hari ini. Begitu selesai berbicara Fu Xing pada saat ini tersenyum dengan penuh ekspresi sarkastik. Sosoknya lanjut menatap ke sekeliling berniat untuk menemukan keberadaan Xiao Yan yang telah berubah menjadi kaca berwarna biru. Matanya pada saat ini memang menemukan Xiao Yan, tetapi kali ini dirinya melihat tubuh Xiao Yan meledak dengan api yang membumbung ke langit. Xiao Yan pada saat ini tampak benar-benar bersiap untuk bertempur dengan 8 Raja Roh di hadapan mereka. Fu Xing pun seketika terkejut dan ternganga melihat pemandangan yang berada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah para senior labu dewa bermata 9. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada mereka. Xiao Yan lanjut berkata sebaiknya senior pada saat ini kembali dan beristirahat dan menyerahkan sisanya kepada Xiao Yan. Begitu mendengar perkataan Xiao Yan mereka seketika berubah menjadi asap biru dan kembali masuk ke dalam labu dewa bermata 9. Hanya Dewa Kematian yang pada saat ini belum mundur dan masih memblokir Tianxun di hadapan Xiao Yan. Terlihat jelas bahwa Dewa Kematian tampak lebih kuat jika dibandingkan dengan Tianxun. Meskipun Dewa Kematian tidak menekan Tianxun, tetapi Tianxun pada saat ini benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Dewa Kematian benar-benar bisa berhadapan dengan banyak jurus yang terus-menerus dilesatkan oleh Tianxun. Selain itu tidak ada kerugian yang terjadi selama pertempuran melawan Tianxun. Pertempuran ini di mata Tianxun tampak merupakan sebuah penghinaan karena Tianxun tahu bahwa Dewa Kematian akan bisa menghabisinya dalam waktu singkat. Di dalam pertempuran ini seolah-olah Dewa Kematian bukannya tidak mampu menghabisi Tianxun melainkan dirinya hanya tidak mau menghabisi Tianxun. Tianxun merasa bahwa dirinya benar-benar telah dikasihani di dalam pertempuran oleh Dewa Kematian. Melihat hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini bisa membaca pertempuran di antara keduanya. Xiao Yan pada saat ini tidak menyangka bahwa kemampuan dari Dewa Kematian benar-benar di luar ekspektasi Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya simbol di antara ahli Xiao Yan pada saat ini seketika muncul. Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah para Raja Roh dan begitu melihat simbol yang muncul di antara alis Xiao Yan, perasaan familiar yang terpancar darinya membuat mata semua Raja Roh menunjukkan ketakutan. Faktanya Raja Roh lebih takut pada dewa jahat jika dibandingkan dengan yang mulia. Hal itu dikarenakan mansion surgawi diciptakan oleh dewa jahat. Bahkan meskipun dewa jahat tidak berpartisipasi di dalamnya hingga pada akhirnya tidak ada keraguan bahwa selama dewa jahat kembali ke mansion surgawi dirinya akan tetap menjadi raja terkuat di mansion surgawi. Terlebih lagi pada saat ini aura Xiao Yan juga terus-menerus meningkat di hadapan para Raja Roh. Sekarang klon dewa asli dan klon Zuci adalah yang paling kuat yang dimiliki oleh Xiao Yan.
hanya dengan menggabungkan kedua klon ini pada saat yang bersamaan Xiao Yan akan bisa bertarung dengan kekuatan yang lebih kuat. Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan salah satu Raja Roh tidak termasuk Tianxun ataupun Fu Xing. Hampir mustahil bagi Xiao Yan untuk menang jika Xiao Yan harus berhadapan dengan keduanya. Xiao Yan pun seketika sedikit menoleh menatap ke arah Xiao Yueli dan bertanya apakah Xiao Yueli memiliki kepercayaan diri. Sambil tersenyum Xiao Yueli pun segera berkata tentu saja Xiao Yueli selalu percaya diri. Xiao Yueli juga pada saat ini percaya pada kekuatan ayah. Xiao Yan pada saat ini dengan sedikit ragu segera kembali bertanya kepada Xiao Yueli bisakah mereka berdua mengalahkan para Raja Roh ini. Xiao Yueli lanjut berkata bahwa karena ayah adalah reinkarnasi yang mulia, dengan kekuatan ayah pasti pertempuran ini bukanlah sebuah permasalahan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia tetapi Xiao Yan tidak mendapatkan ingatan dari Yang Mulia. Kekuatan Xiao Yan juga dapat dikatakan belum pulih dan Xiao Yan belum sekuat Yang Mulia. Xiao Yan pun segera berkata kepada Xiao Yueli sebaiknya pada saat ini Xiao Yueli mendengarkan Xiao Yan. Sebaiknya pada saat ini mereka meminta Raja Tianzang untuk mundur terlebih dahulu. Sekarang mereka tidak perlu terburu-buru karena kekuatan ayah juga belum pulih. Xiao Yueli sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang masuk akal. Xiao Yueli pun mengangguk dan segera berkata kepada Raja Tianzang sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu. Raja Tianzang di sisi yang jauh pada saat ini tiba-tiba menoleh menatap ke arah Xiao Yueli. Dirinya juga menatap ke arah Xiao Yan yang pulih seperti sebelumnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Raja Tianzang pun lanjut kembali menoleh menatap ke arah Fu Xing dan tertawa dengan sangat keras. Raja Tianzang lanjut berkata bahwa ini tampaknya merupakan tamparan di wajah mansion surgawi. Raja Tianzang telah memberitahu bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika mansion surgawi bisa membunuhnya mereka pasti sudah lama melakukannya. Xiao Yan pasti sudah lama mati tetapi pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini masih bisa berdiri tegak. Menurut Raja Tianzang Xiao Yan bahkan lebih sulit untuk dihabisi jika dibandingkan dengan Raja Tianzang. Raja Tianzang pada saat ini segera mengeluarkan labu anggur dan menyesap anggur pedas di dalamnya. Senyum di wajahnya pada saat ini menjadi semakin kuat sementara mata Fu Xing di kejauhan menjadi muram. Tianxun juga pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek. Keduanya pada saat ini tanpa ragu-ragu segera menghilang setelah saling melirik. Saat berikutnya keduanya muncul pada saat ini mereka tepat berada di hadapan Xiao Yan. Keduanya segera mengangkat telapak tangan raksasa mereka dan melesatkannya ke arah Xiao Yan secepat mungkin. Pada saat ini dengan kekuatan mereka berdua pukulan ini akan dapat langsung menghabisi Xiao Yan. Namun begitu kedua telapak tangan raksasa yang terkondensasi ini hendak menyelimuti Xiao Yan cahaya dingin merobek kehampaan dan kedua telapak tangan raksasa itu benar-benar hancur. Efek dari serangan ini juga memicu badai yang seketika menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian terlihat sesosok mengenakan jubah naga hitam dengan rambut yang dihiasi jepit rambut emas. Meskipun tubuhnya pada saat ini membelakangi Xiao Yan tetapi leher putihnya benar-benar terlihat tampak bersinar. Suara yang familiar juga terdengar di telinga Xiao Yan ketika sosok tersebut berkata bahwa dirinya benar-benar telah terlambat. Oleh karena itu dirinya pada saat ini meminta maaf kepada suaminya. Begitu melihat sosok yang baru saja muncul aroma segar seketika bertiup melewati wajah Xiao Yan. Pupil mata Xiao Yan sedikit menyusut dan begitu sosok ini melintas suara lembutnya mengingatkan Xiao Yan pada permaisuri Chen Xian Yuan. Setelah menghabiskan ratusan tahun bersama tampaknya permaisuri benar-benar berhasil meninggalkan kesan di dalam ingatan Xiao Yan. Tampaknya tidak akan pernah mudah bagi Xiao Yan untuk bisa menghapus semua ingatan tentang permaisuri.
Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam ketika Xiao Yan menyebutkan nama Chen Xianyuan. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yang Mulia Ratu yang pada saat ini baru saja muncul seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Tatapan matanya berwarna emas cerah ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Begitu dirinya mendengar gumaman Xiao Yan, mata indahnya pada saat ini benar-benar menyipit. Yang Mulia Ratu pun seketika kembali berkata bahwa dirinya telah merias wajahnya dengan sangat cantik untuk bertemu dengan suaminya. Bukankah tidak pantas bagi Xiao Yan memanggil nama wanita lain di depan Yang Mulia Ratu? Xiao Yan pada saat ini tertegun karena meskipun suara ini terdengar sangat lembut, begitu kata-kata ini perlahan sampai ke ingatan Xiao Yan, perasaan menindas langsung menimpa Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba terdiam dan hanya bisa menggaruk kepala belakangnya. Xiao Yueli yang berada di samping Xiao Yan juga pada saat ini segera mulai berbicara dengan ekspresi sedikit marah. Xiao Yueli menyindir dengan berkata bahwa ayah nampaknya benar-benar memiliki banyak teman baik. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah Xiao Yan harus tertawa atau menangis. Xiao Yan berpikir bahwa semua ini adalah dosa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya oleh Yang Mulia. Yang Mulia tidak menangani hal ini dengan baik. Ratu dan permaisuri semuanya memperlakukan Xiao Yan sebagai Yang Mulia. Dengan kekuatan Xiao Yan yang lebih lemah, sejujurnya Xiao Yan ingin melawan dari awal, tetapi pihak lain benar-benar memiliki kekuatan yang lebih kuat dan selalu bersikap baik di hadapan Xiao Yan. Jika hanya dengan kekuatan Xiao Yan sendiri, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan keduanya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa pasrah menerima nasib dan Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Sementara itu dengan kedatangan dari Ratu, suara gemuruh pada saat ini seketika terdengar. Para pasukan dari alam dewa kuno juga pada saat ini tiba mengikuti permaisuri. Pasukan perkasa ini juga segera mengepung seluruh aliansi Dosian. Jika dibandingkan dengan jumlah roh hantu yang dibawa oleh mansion surgawi, jumlah mereka benar-benar jauh lebih banyak. Mata Fu Xing juga pada saat ini tiba-tiba menyusut, begitu juga dengan semua Raja Roh. Tian Xun juga pada saat ini seketika tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Sang Ratu akan datang begitu cepat. Alasan mengapa mansion surgawi bisa tiba di tempat ini dari mansion surgawi dalam sekejap mata adalah karena mereka sudah tiba dengan formasi yang telah mereka siapkan. Sementara itu alam dewa kuno tidak memiliki formasi untuk datang ke sini, dan jika mengandalkan kekuatan mereka setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi mereka untuk bisa bergegas ke aliansi Dosian. Itulah yang membuat mansion surgawi tidak memasukkan alam dewa kuno di dalam pertempuran ini. Menurut perhitungan mereka, alam dewa kuno ini tidak akan mungkin tiba sebelum mereka berhasil menghancurkan Xiao Yan. Tian Xun dan Fu Xing pada saat ini saling memandang dengan mata muram dan jelas mereka merasa bahwa mereka pada saat ini telah dirugikan. Sementara itu di sisi lain Raja Tianzang juga sepertinya telah memperhatikan kedatangan dari Yang Mulia Ratu. Oleh karena itu ketika Fu Xing melancarkan serangan terhadap Xiao Yan dengan kecepatan penuh, Raja Tianzang masih bersikap santai dan meminum anggur di dalam labu miliknya. Pada saat ini Raja Tianzang juga hanya tersenyum begitu melihat wajah-wajah dari Raja Roh yang terlihat pucat. Tampaknya mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pertempuran karena tindakan bodoh mereka ini telah diketahui oleh para utusannya Bude Yanti.